Halo, ketemu lagi di acara yang mungkin sudah dinantikan oleh kawan-kawan. Dan hari ini kita akan nyenggol tentang pendidikan. Kenapa nyenggol tentang pendidikan? Karena ini salah satu topik yang bagi semua pemerintahan dibilangnya ini adalah tentang pelayanan dasar yang mestinya jadi unggulan atau perhatiannya gede banget. Dan sesuai mandat undang-undang yang ada di negara kita, alokasi anggaran negara alias APBN itu minimal 20% untuk sektor pendidikan. Nah, tapi apakah bidang pendidikan di zaman pemerintahan Prabowo Gibran itu punya masa depan yang cerah? Kita akan bahas ya. Presiden kita yang baru, Prabowo, berkeinginan untuk membangun sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Apa itu sekolah Garuda? Sekolah Garuda adalah sekolah unggulan yang difasilitasi oleh negara, yang disediakan untuk anak-anak yang cerdas, untuk anak-anak yang punya pikiran sangat luar biasa, agar mereka mendapat fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Tapi bisa dipastikan yang akan masuk di sekolah-sekolah Garuda ini adalah anak-anak yang cerdas secara intelijen, yang punya kemampuan atau tingkat intelektual di atas rata-rata. Ya hanya pengetahuan tentu yang terkait dengan pengembangan atau ilmu pengetahuan. Jangan berharap bagi teman-teman yang punya kenalan, yang punya adik, yang punya anak dengan kecerdasan yang lain bisa terlibat di sana. Misalnya nih, ada anak yang cerdas atau mampu menghasilkan konten yang baik. Apakah bisa sekolah di sekolah Garuda? Saya jamin tidak. Lalu kemudian ada anak yang bisa berkreasi menciptakan seni tari yang luar biasa. Apakah bisa sekolah di sekolah Garuda? Saya tidak ya. Atau misalnya nih, ada anak-anak dengan bakat olahraga yang luar biasa, entah itu sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, voli, basket, dan lain sebagainya. Permainannya luar biasa. Apakah dia bisa diterima di sekolah Garuda? Saya juga tidak yakin. Kenapa? Karena sekolah ini memang hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang cerdas secara otak. Apalagi kalau kita membandingkan misalnya nih, ada anak-anak yang punya kesantunan yang luar biasa. Ketika bertemu dengan orang tua selalu tersenyum, ketika dia menemui atau ketemu dengan orang yang lebih tua, dia akan sangat menghormati. Lalu kemudian ketika dia berkonflik dengan orang lain, dia akan cukup punya menahan diri. Atau dia ketika berada di jalanan itu juga selalu menegakkan atau mematuhi peraturan lalu lintas. Apakah anak-anak model begini akan bisa masuk di sekolah Garuda? Enggak akan. Artinya apa? Yang dinilai adalah ininya, yang bisa di sekolah atau bersekolah di sekolah Garuda, yang akan ditanggung semuanya oleh negara. Tapi anak-anak yang punya ini yang sangat luar biasa, atau keterampilan yang luar biasa, atau yang bisa menciptakan kreasi luar biasa, jangan berharap bisa masuk ke sekolah Garuda. Padahal sekolah ini kabarnya mau dibangun di beberapa titik. Rencananya sih ada 20 sekolah Garuda. Dan sekolahan ini tidak semua didirikan atau sekolah baru. Kabarnya ada beberapa sekolah yang akan diganti nama menjadi sekolah Garuda. Kayak sekolah SMA Taruna di Magelang, lalu kemudian ada SMA Pradita Dirgantara di mana? Bandara seberang Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Lalu entah mana lagi ya. Tapi yang jelas, sebetulnya sekolah-sekolah unggulan di Indonesia itu ada banyak sekali. Dan mereka sudah berjalan sejauh ini tidak ada kendala. Kita nggak tahu ya, saya secara pribadi juga cukup prihatin. Apa sih urgensinya? Apa sih yang membedakan sekolah Garuda dengan
sekolah-sekolah yang sudah eksis sekarang ini. Ada juga Kementerian Agama punya yang namanya MAN atau Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Itu ada di beberapa titik. Itu kan juga sekolah unggulan sebetulnya. Lalu juga di Provinsi Jawa Tengah ada yang namanya SMK Jateng. Itu milik Pemprov Jateng. SMK ini memang dikhususkan bagi kalangan warga miskin. Ini sistemnya boarding school, anak-anak dari orang miskin akan disekolahkan di sana, menginap, semua difasilitasi mulai dari kebutuhan pembelajaran hingga kebutuhan sehari-hari. Mereka harus berada di asrama full. Dan harapannya setelah selesai mereka lulus sekolah dari SMK Negeri Jateng, kemudian mereka bisa bekerja, lalu bisa merubah masa depan keluarganya. Selain sekolah Garuda yang diinisiasi oleh Prabowo, ada juga sekolah rakyat. Ini maksudnya dari namanya saja kita tahu ya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Tapi bedanya mungkin kalau sekolah rakyat ini nggak boarding, dia hanya gratis begitu saja. Kalau sekolah Garuda mungkin kalau tidak boarding takutnya anak-anak terganggu, sehingga mereka tidak konsentrasi belajar. Tapi apakah sekolah Garuda dan sekolah rakyat saat ini itu tidak ada? Kita bisa menemukan banyak sekali yang namanya sekolah negeri sekarang ini sudah bebas biaya. Entah itu di SD, SMP, apalagi SMA. Oke lah, kita akui bahwa masih ada sekolah-sekolah negeri yang memungut. Kalau sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu memang beberapa masih ada pungutan, dan ini yang harus dipertanyakan mestinya. Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mestinya berkomunikasi dengan Profesor Nazarudin. Kenapa kalau sekolah pendidikan dasar dan menengah di Kementerian Pendidikan itu bisa bebas biaya, tetapi sekolah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama itu masih harus membayar. Ada iuran, ada SPP lah bahasa dulunya. Nah ini kan mestinya harus diperhatikan, mestinya harus dipertanyakan. Kenapa? Karena sebetulnya status sekolah negeri, entah itu yang berada di bawah kewenangan Kemendikbud maupun Kemenak, mestinya kan sama, tidak ada bedanya. Toh sekolah-sekolah negeri ini kan mendapatkan alokasi dana BOS, biaya operasional sekolah. Jangankan di bawah Kemenak, yang sekolah swasta saja itu menerima BOS dari pemerintah, yang besarnya tentu berjenjang. Yang SD kalau nggak salah itu sekitar 1.200.000, SMP 1.500.000, dan SMA 2.100.000. SMK dan SLB sekarang ini juga mendapatkan alokasi dana BOS juga. Artinya apa? Bahwa gagasan mendirikan sekolah rakyat, mendirikan bangunan baru, itu kan bukankah ini ide yang nggak jelas arahnya kemana. Kenapa sih daripada mendirikan sekolah baru yang bernama sekolah rakyat itu, alokasi pendirian sekolah baru itu justru untuk meratakan fasilitas maupun penunjang pendidikan di seluruh Indonesia. Bukankah kita bisa dengan mudah melihat sekolah-sekolah yang berada di, jangankan di luar Jawa, di Jawa saja itu masih banyak sekolah-sekolah negeri yang kondisinya memprihatinkan, kondisinya butuh direnovasi, kondisinya butuh diperbaiki. Kendalanya kenapa sekolah-sekolah negeri itu jadi agak susah perbaikan, karena memang sudah ada pelarangan untuk mungut kepada orang tua siswa, sehingga sekolah negeri antri untuk didandani, untuk direnovasi, untuk diperbaiki. Sekaligus ini karena kewenangan fasilitas itu berada di pemerintah kabupaten kota,
maka ini tergantung kemampuan dari pemerintah kabupaten kota. Kalau kita mau jujur, sejak zaman Orde Baru, sekolah-sekolah dasar itu rata-rata ada di semua desa. Entah 1-2 sekolah SD itu biasanya ada sekolah negerinya di setiap desa. Dan itu kalau jumlah penduduknya di zaman Orde Baru itu cukup banyak, biasanya pemerintah pusat kalau zaman dulu itu mendirikan sekolah tambahan namanya SD Impres, SD Instruksi Presiden. Jadi memang SD Impres ini berada di tempat-tempat yang tingkat kemampuan atau tingkat daya tampungnya itu kurang. Tetapi kalau kita coba refleksi sekitar mungkin 10 hingga 12 tahun ini, pendidikan atau sekolah dasar negeri yang ada di masyarakat kita itu banyak terjadi regrouping. Kenapa begitu? Apakah ini bukti dari keberhasilan keluarga berencana? Belum tentu. Dalam 15 tahun belakangan itu ada tren baru di masyarakat Indonesia bahwa orang Indonesia itu lebih percaya atau merasa puas atau merasa marem lah menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah agama, di sekolah-sekolah yang punya basis tambahan ilmu agama. Sehingga sekolah-sekolah dasar negeri itu kebanyakan diisi oleh, ya mungkin ada orang tuanya yang kurang mampu, ada yang kalau mau menyekolahkan di swasta itu agak jauh, atau ada yang mau menyekolahkan di sekolah pendidikan IT, Islam terpadu, itu mungkin biayanya gede banget, makanya dia kemudian dimasukkan di sekolah negeri. Sehingga di beberapa tahun, mungkin sekitar 6-7 tahun belakangan, beberapa gedung SD kemudian sudah tidak dipakai lagi untuk sekolah. Jadi di dalam satu desa atau satu kecamatan biasanya entah tiap 2 atau 3 tahun sekali ada sekolahan yang tidak optimal mendapatkan siswa. Jadi ini tidak selalu menunjukkan bahwa KB berhasil, sebetulnya tidak. Tetapi di satu sisi orang tua siswa itu lebih ayem, lebih longgar menyekolahkan di sekolah-sekolah berbasis agama. Tapi coba kalau kita mau fair, kalau memang ini program KB-nya berhasil, mestinya kan untuk level atau jenjang di SMP tingkat daya tampungnya cukup. Faktanya tidak. Di jenjang berikutnya atau jenjang SMP, daya tampung sekolah-sekolah SMP negeri sudah mulai kedodoran. Mesti ada seleksi, mesti ada yang terbuang. Lalu di SMA itu lebih banyak lagi yang tidak bisa diterima di sekolah SMA negeri. Balik lagi kepada isu sekolah rakyat maupun sekolah Garuda, ini ada hal yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Kita nggak tahu ya, apa sih sebenarnya arah atau kemana sih arah pendidikan atau arah bidang pendidikan, sektor pendidikan di pemerintahan Prabowo. Kenapa? Karena sebanyak 450 triliun sendiri hanya untuk masalah makan bergizi. Sementara masih ada isu-isu yang lain yang jauh lebih penting, yang jauh membutuhkan anggaran untuk isu-isu pendidikan. Tetapi kayaknya hal-hal begini itu sama sekali tidak dicermati, tidak diperhatikan oleh pemerintah, termasuk juga oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Profesor Abdul Mukhti. Jadi saran saya buat para pengambil kebijakan, utamanya di Komisi 10 DPR RI, tolonglah, ini pemerintah ini atau anggota DPR bersuaralah, jangan hanya ngikut apa maunya pemerintah saja. Kembalikan pendidikan ini kepada apa yang semestinya dirasakan oleh rakyat. Jangan kalau hanya sekedar menghabiskan anggaran, semua orang bisa. Nggak butuh seorang Prabowo untuk menghabiskan duit negara.
siapapun, bahkan orang di pinggir jalan disuruh ngabisin anggaran juga bisa. Ayolah, fokuskan apa yang paling penting dalam sektor pendidikan. Dan menurut saya, utamanya yang harus segera dituntaskan di isu pendidikan adalah revolusi pendidikan. Camkan itu. Oke, kita ketemu lagi di episode Senggol Dong yang akan datang. Bye.